Aku selalu menyukai petualangan, dan itulah yang membawaku ke menara tua di pinggiran kota. Menara itu sudah lama ditinggalkan, dengan dinding batu yang penuh lumut dan jendela-jendela yang pecah. Konon, menara itu dihuni oleh arwah penasaran yang tidak bisa menemukan kedamaian. Kisah-kisah seram tentang menara ini membuatku semakin tertarik untuk mengungkap misterinya. Pada suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke menara itu sendirian. Dengan membawa senter, kamera, dan buku catatan, aku berangkat dengan semangat dan sedikit rasa takut. Setibanya di sana, aku disambut oleh suasana yang sunyi dan mencekam. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon di sekitar menara bergoyang seperti tangan-tangan yang mencoba meraihku. Aku membuka pintu menara yang sudah berkarat dan masuk ke dalam. Begitu masuk, bau apek dan debu menyergap hidungku. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Aku menyalakan senter dan mulai menjelajahi lantai dasar. Lantai dasar menara itu penuh dengan perabotan tua dan barang-barang yang sudah lama ditinggalkan. Ada meja besar dengan tumpukan buku-buku tua, kursi-kursi yang rusak, dan lemari-lemari yang penuh debu. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah tangga spiral yang mengarah ke lantai atas. Aku menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap langkah membuat suara berderit yang menggema di seluruh menara. Setibanya di lantai atas, aku menemukan ruangan yang lebih kecil dengan jendela besar yang menghadap ke hutan di sekitarnya. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan sebuah buku besar yang terbuka. Aku mendekati meja itu dan melihat bahwa buku tersebut adalah jurnal milik seorang ilmuwan bernama Dr. Alexander. Jurnal itu berisi catatan eksperimen yang dilakukan Dr. Alexander di menara tersebut. Dia menulis tentang penelitian terhadap fenomena paranormal dan upayanya untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah yang menghuni menara. Salah satu catatan yang menarik perhatianku adalah tentang seorang wanita bernama Eliza yang meninggal secara tragis di menara itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Jantungku berdetak kencang. Aku memutuskan untuk melanjutkan membaca jurnal itu, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Dalam halaman-halaman berikutnya, Dr. Alexander menulis tentang pertemuannya dengan arwah Eliza. Dia menggambarkan Eliza sebagai seorang wanita muda dengan rambut panjang dan wajah yang cantik, tetapi matanya penuh dengan kesedihan. Dr. Alexander mencoba berbagai metode untuk membantu Eliza menemukan kedamaian, tetapi selalu gagal. Saat aku membaca, aku merasakan kehadiran seseorang di ruangan itu. Aku menoleh dan melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat dengan mata yang penuh kesedihan, persis seperti yang digambarkan dalam jurnal. "Eliza?" bisikku dengan suara gemetar. Bayangan itu mengangguk perlahan. "Tolong aku," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan untuk membantunya, tetapi tidak tahu apa. Aku melanjutkan membaca jurnal Dr. Alexander, berharap menemukan jawabannya. Dalam catatan terakhirnya, Dr. Alexander menulis bahwa Eliza meninggal karena patah hati setelah tunangannya menghilang secara misterius. Dia percaya bahwa arwah Eliza tidak bisa tenang karena masih mencari tunangannya. Dengan petunjuk ini, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang tunangan Eliza. Aku kembali ke lantai dasar dan mulai mencari di antara tumpukan buku dan dokumen yang ada di sana. Setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah kotak tua yang terkunci. Kunci kotak itu ada di dekatnya, jadi aku membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak, aku menemukan beberapa surat cinta yang ditulis oleh tunangan Eliza. Dari surat-surat itu, aku mengetahui bahwa tunangannya adalah seorang pelaut yang sering bepergian jauh. Dalam surat terakhirnya, dia menulis bahwa dia akan kembali ke menara untuk menikahi Eliza, tetapi tidak pernah tiba.
Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Aku merasa ada sesuatu yang mendekat. Aku berbalik dan melihat bayangan Eliza semakin jelas. "Kamu menemukan surat-suratnya," katanya dengan suara lirih. Aku tahu dia mencintaiku, tapi aku tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Aku menatap bayangan Eliza dengan penuh simpati. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi padanya. Janjiku. Eliza tersenyum tipis sebelum menghilang. Dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang tunangan Eliza. Aku kembali ke kota dan mencari arsip lama tentang para pelaut yang pernah mengunjungi daerah tersebut. Setelah berhari-hari mencari, aku menemukan sebuah artikel lama yang mengungkapkan bahwa kapal tunangan Eliza tenggelam di laut karena badai hebat. Dengan informasi ini, aku kembali ke menara dan memberitahu Eliza tentang nasib tragis tunangannya. Eliza muncul di hadapanku. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. "Sekarang aku bisa tenang." Bayangan Eliza perlahan menghilang, meninggalkan perasaan damai di dalam menara itu. Aku tahu bahwa akhirnya, arwah Eliza telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Meskipun petualangan ini penuh dengan ketegangan dan misteri, aku merasa lega karena telah membantu Eliza menemukan keadilan dan ketenangan. Menara tua itu mungkin masih penuh dengan cerita-cerita yang belum terungkap, tetapi untuk saat ini, aku tahu bahwa satu misteri telah terselesaikan, dan arwah yang menghuni menara itu bisa beristirahat dengan tenang. Setelah membantu arwah Eliza menemukan kedamaian, aku merasa lega. Namun, rasa penasaran tentang menara tua itu belum sepenuhnya hilang. Aku yakin masih ada banyak cerita dan misteri yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk kembali ke menara, kali ini dengan persiapan lebih matang. Aku membawa peralatan lebih lengkap, termasuk detektor EMF dan perekam suara untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Ketika aku tiba di menara, suasananya terasa berbeda. Meskipun masih suram dan sunyi, ada perasaan tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai menjelajahi lantai dasar lagi, berharap menemukan petunjuk baru. Saat memeriksa lemari tua yang belum sempat kubuka sebelumnya, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kunci kotak itu tergeletak di dekatnya, seperti menunggu untuk ditemukan. Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku harian tua milik Dr. Alexander. Buku harian ini berbeda dengan jurnal yang kutemukan sebelumnya. Di dalamnya, Dr. Alexander mencatat pengalamannya yang lebih pribadi dan mendalam tentang eksperimennya di menara itu. Aku mulai membaca buku harian itu, dan segera menemukan bahwa Dr. Alexander bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang alkemis yang mencoba mengungkap rahasia kehidupan dan kematian. Dia melakukan eksperimen-eksperimen yang melibatkan ramuan dan ritual yang rumit. Salah satu entry mencatat tentang ritual khusus yang dilakukan pada malam bulan purnama, di mana dia mencoba memanggil roh-roh dari alam lain. Malam itu adalah malam bulan purnama, dan aku merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap lebih banyak misteri. Aku memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari buku harian Dr. Alexander dan melakukan ritual tersebut. Dengan buku harian di tangan, aku menyiapkan segala keperluan untuk ritual di ruang atas menara. Saat bulan purnama mencapai puncaknya, aku memulai ritual. Aku menyalakan lilin-lilin di sekitar ruangan dan melantunkan mantra seperti yang tertulis di buku harian. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, aku merasakan perubahan suhu yang drastis. Ruangan menjadi sangat dingin, dan lilin-lilin bergetar seakan-akan ada angin yang kuat. Tiba-tiba, cahaya lilin padam, dan ruangan menjadi gelap gulita.
Aku merasakan kehadiran seseorang di sekitarku, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Aku mendengar bisikan-bisikan samar yang semakin lama semakin jelas. "Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu kami?" Aku mencoba menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin membantu dan mencari tahu kebenaran tentang menara ini. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan tiba-tiba sebuah suara yang lebih jelas berbicara. "Aku adalah Dr. Alexander. Apa yang kamu inginkan?" Aku terkejut mendengar nama itu. "Dr. Alexander, aku menemukan jurnal dan buku harianmu. Aku ingin mengungkap misteri dan mungkin bisa membantumu menemukan kedamaian seperti yang kuberikan pada Eliza." Suara itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Eliza." Dia akhirnya tenang. "Terima kasih. Tapi ada hal yang lebih besar yang harus kamu ketahui. Eksperimenku tidak hanya tentang memanggil roh. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di menara ini, kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan banyak jiwa." Aku merasa semakin penasaran. Apa yang harus aku lakukan? Dr. Alexander menjelaskan bahwa di bawah menara ini terdapat ruang rahasia yang menyimpan sumber kekuatan tersebut. Ruangan itu tersembunyi dan hanya bisa diakses dengan kunci khusus yang dia sembunyikan di dalam menara. Dia memberiku petunjuk untuk menemukan kunci itu dan memperingatkanku tentang bahaya yang mungkin kuhadapi. Dengan informasi ini, aku merasa ada tanggung jawab besar yang harus aku emban. Aku bertekad untuk menemukan kunci dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di bawah menara. Aku menghabiskan sisa malam itu mencari petunjuk di seluruh menara, mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh Dr. Alexander. Akhirnya, di balik sebuah lukisan besar di ruang atas, aku menemukan sebuah celah rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah yang lebih dalam. Dengan kunci di tangan, aku membuka pintu ruang rahasia itu dan melangkah masuk. Di dalamnya, aku menemukan sebuah altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di sekitarnya. Di tengah altar, terdapat sebuah batu besar yang memancarkan cahaya aneh. Saat aku mendekati batu itu, aku merasakan energi kuat yang mengalir ke seluruh tubuhku. Aku sadar bahwa ini adalah sumber kekuatan yang dimaksud oleh Dr. Alexander. Dengan hati-hati, aku menyentuh batu itu, dan tiba-tiba aku merasakan gelombang energi yang luar biasa. Suara-suara dari masa lalu mulai bergema di pikiranku, mengungkapkan rahasia-rahasia yang telah lama terlupakan. Aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan, menggunakan kekuatan ini untuk tujuan baik atau menghancurkannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah merenung sejenak, aku memutuskan bahwa kekuatan sebesar ini tidak boleh digunakan sembarangan. Dengan keberanian dan tekad, aku memutuskan untuk menghancurkan batu itu, memastikan bahwa rahasia menara ini tetap tersembunyi selamanya. Dengan alat yang kubawa, aku memecahkan batu itu menjadi serpihan kecil. Cahaya aneh perlahan memudar, dan ruangan kembali menjadi gelap. Aku merasa lega, mengetahui bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Saat aku meninggalkan menara, aku merasa bahwa beban besar telah terangkat dari pundakku. Meskipun menara tua itu masih berdiri dengan segala misterinya, aku tahu bahwa rahasia terbesar dan paling berbahayanya telah diamankan. Aku berjalan pulang dengan perasaan damai, siap menghadapi petualangan berikutnya.